Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amalia Firdaus dengan NIM 230511074 dari kelas TI 23D. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma-algoritma yang digunakan dalam operasi pohon, yaitu ada pohon biner, pohon binary search tree atau BST, dan juga yang ketiga adalah tree. Kemudian, saya juga akan memperlihatkan implementasi pohon biner dari kalimat bahasa Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Novianti, STMT. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pohon biner. Nah, pohon biner adalah pohon di mana setiap nodenya itu memiliki maksimal 2 anak. Traversal atau penelusuran dilakukan dengan 3 cara nih teman-teman. Yang pertama yaitu pre-order. Pre-order itu kita mengunjungi akar, lalu ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, kalau in order itu kiri, akar, lalu kanan. Nah, kalau yang terakhir itu adalah post order. Post order itu ke kiri dulu, lalu ke kanan, kemudian ke akar. Nah, misalnya aku mau ngasih contoh pre-order nih teman-teman. Misalkan pohonnya itu akarnya itu A, lalu yang kirinya itu B, dan yang kanannya itu C. Jadi pre-ordernya adalah A, B, C, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk penyisipan, nah biasanya itu dilakukan di posisi kosong pertama yang tersedia teman-teman, mengikuti aturan struktur pohon biner. Nah kalau untuk penghapusan sendiri ada 3 kasus nih teman-teman. Yang pertama itu adalah node adalah daun, artinya tidak punya anak. Jadi tinggal langsung hapus aja. Nah, lalu untuk yang kedua itu nodenya punya 1 anak. Anak tersebut menggantikan posisi node yang dihapus. Misalnya, nih, jika nodenya itu adalah A, punya anak di kanan, namanya tuh B. Nah, lalu A-nya itu dihapus nih teman-teman. Nah, maka B atau anaknya itu langsung naik ke posisi A untuk menggantikan si node tersebut. Nah, kayak gitu. Lalu untuk yang ketiga itu nodenya itu punya 2 anak. Nah, itu adalah kita tuh perlu mencari pengganti yang tepat. Nah, biasanya node terkecil di subtree kanan atau node terbesar di subtree kiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua nih, mengenai binary search tree atau BST. Nah, BST ini adalah pohon biner dengan aturan yang pertama, semua node di kiri itu lebih kecil daripada akar. Lalu yang kedua adalah semua node yang di kanan lebih besar dari akar, kayak gitu. Nah, untuk pencariannya sendiri itu yang pertama itu adalah bandingkan nilai yang dicari dengan node saat ini, kayak gitu teman-teman. Nah, misalnya jika nodenya lebih kecil, berarti kita telusuri ke kiri. Nah, jika lebih besar, berarti ke kanan. Jika cocok, pencariannya maka selesai. Nah, untuk penyisipan, sama seperti pencarian teman-teman. Jika menemukan tempat kosong, node baru disisipkan di situ. Nah, untuk penghapusan sendiri itu, misalkan udah daun. Kalau node daun itu langsung hapus aja teman-teman. Lalu yang kedua itu node 1 anak. Nah, node 1 anak itu anaknya itu langsung naik ke posisi node. Lalu kalau misalkan nodenya 2 anak nih teman-teman. Cari nilai terkecil dari subtree kanan, ganti node yang dihapus dengan itu. Kayak gitu teman-teman. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tree. Nah, tree adalah struktur pohon khusus untuk menyimpan kumpulan string atau kata. Nah, setiap huruf juga menjadi satu simpul. Nah, lalu kata yang memiliki awalan yang sama akan berbagi simpul yang sama di awal. Lalu untuk pencariannya gimana sih? Nah,
Pencarian itu dengan cara menelusuri satu persatu huruf dari akar hingga simpul terakhir kata. Untuk penyisipan itu jika huruf belum ada, buat simpul baru. Nah, jika sudah ada, lanjut ke huruf berikutnya. Kayak gitu, teman-teman. Lalu untuk penghapusan, tandai simpul akhir sebagai bukan akhir kata. Nah, jika simpul tidak digunakan lagi, maka hapus dari bawah lalu ke atas. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang implementasi pohon dari kalimat bahasa Indonesia. Nah, kita akan membuat pohon dari kalimat sederhana bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan contohnya, yaitu Dina membaca buku di perpustakaan. Struktur dari kalimat ini tuh terdiri dari subjeknya itu adalah Dina, predikatnya yaitu membaca, lalu objeknya adalah buku, dan juga keterangannya adalah di perpustakaan. Nah, gambarnya nanti aku tampilkan di sini ya teman-teman. Nah, langkah-langkah pembentukannya itu adalah menjadikan kata membaca itu sebagai akar pohon. Jadi, membacanya itu di posisi paling atas teman-teman. Lalu untuk kata Dina atau nama Dina itu di sebelah kiri akar teman-teman. Nah, lalu untuk kata buku itu ditempatkan di akar bagian kanan ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang terakhir itu di perpustakaan itu sebagai anak kanan dari buku. Jadi di perpustakaan itu posisinya di bawah buku ya teman-teman. Nah, jika ditelusuri dengan pre-order traversal, itu hasilnya kayak gini teman-teman. Membaca, terus Dina, terus buku di perpustakaan. Karena konsep dari pre-order traversal itu kan akar, lalu ke kiri, lalu ke kanan. Nah, ini juga mencerminkan urutan logis dari kalimat secara alami teman-teman. Mulai dari predikat hingga keterangan. Nah, melalui materi ini, kita bisa memahami bahwa struktur pohon tidak hanya digunakan dalam struktur data saja teman-teman, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk memodelkan kalimat, menyimpan kata, hingga mendukung proses pencarian data secara efisien. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.